Lovers, Galeri Pusaka Indonesia kembali mempersembahkan 10 dari yang terbaik dan terdahsyat dalam Galeri 10. Pada segmen Galeri 10 kali ini, Mas Ari akan membahas 10 kerajaan terbelah yang sangat menentukan di dalam perjalanan sejarah Nusantara menjadi milestone penting pada setiap tahapannya. Alasan-alasan yang melatar belakangi terjadinya pembelahan ini adalah satu, karena alasan ketidaksiapan regenerasi. Alasan yang kedua, adanya kesepakatan dari para pihak pada saat itu. Dan yang ketiga adalah akibat dari politik divide et impera. Langsung saja kita masuk dalam episode Galeri 10. Urutan 10. Tarumanegara. Tarumanegara adalah kerajaan yang terbentuk di Jawa Barat pada tahun 358 dengan raja di Raja Guru Jaya Singawarman. Berkembang sangat pesat menguasai daerah Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Namun pada pertengahan abad ke-7 terbelah menjadi Sunda dan Galuh. Kejadiannya begini. Menantu Raja Linggawarman yaitu Tarusbawa ingin melakukan perubahan di Tarumanegara yang saat itu sudah mulai surut setelah kerajaan berdiri 300-an tahun. Ia memindahkan ibu kota ke Sundapura. Sehingga kemudian hari kerajaan berubah nama menjadi Kerajaan Sunda. Nah, pada saat bersamaan sebuah kadipaten bernama Kendan di bawah pimpinan Werti Kendayun memanfaatkan situasi ini untuk membentuk kerajaan sendiri, yaitu Kerajaan Galuh. Sehingga pada tahun 669 terbentuklah dua kerajaan kembar, yaitu Sunda dan Galuh, yang dipisahkan oleh Sungai Citarum. Urutan 9. Kalingga. Kalingga ini merupakan bentukan keturunan kerajaan Kalingga dari India. Kalingga merupakan kerajaan pertama di Jawa Tengah yang berdiri pada tahun 594 yang meliputi daerah Pekalongan hingga ke Jepara dengan raja pertama yaitu Prabu Wasumurti. Silsilah kerajaan ini banyak perkawinan antara Kalingga yang ada di Jawa dengan Kalingga yang ada di India. Jadi hubungannya sangat dekat dan jelas. Kerajaan Kalingga terbelah setelah masa Ratu Sima yang sangat tersohor hingga ke India dan Cina menjadi ratu tahun 674, menggantikan suaminya sendiri, yaitu Prabu Kertika Yasinga. Dikisahkan dalam catatan Cina, Ratu Sima terkenal sebagai ratu yang adil, tidak ada perbedaan hukum antara bangsawan ataupun rakyat. Peninggalan dari kerajaan ini yang tersisa adalah Candi Angin dan Candi Bubra di Jepara, dan juga situs puncak Sangalikul yang terdapat beberapa arca. Kemudian kerajaan terbagi menjadi dua, menjadi Kalingga Utara dan Kalingga Selatan. Pembagian atas adik kakak yang pertama kali terjadi di tanah Jawa. Kalingga Selatan diberikan kepada Iswara Kesawalingga dan Kalingga Utara diberikan kepada Dewi Parwati yang kemudian akan menjadi Kerajaan Medang. Urutan 8. Jenggala dan Panji. Medang yang memiliki sejarah panjang pada masa Prabu Erlangga beribu kota di Kahuripan, sehingga sering disebut Kerajaan Kahuripan. Prabu Erlangga banyak meninggalkan prasasti, sehingga sejarah mengenai silsilah pendahulunya dan sejarah perjalanan kerajaan bisa dipelajari hingga saat ini.
pada usia yang relatif muda mendirikan kembali Medang, menaklukkan kerajaan-kerajaan bawahan dan menangani beberapa serbuan pemberontakan kadipaten-kadipatennya. Prabu Erlangga yang mungkin sudah lelah berperang sehingga kemudian ia ingin mandito, mengundurkan diri sebagai raja yang kemudian malah menimbulkan masalah. 2 orang putra dari 2 orang istri memperebutkan tahta. Sehingga Erlangga pun membagi 2 kerajaan menjadi Jenggala untuk Raja Panji Garasakan dan Panjalu untuk Sri Samarawijaya. Pembagian 2 kerajaan ini tetap menimbulkan masalah. Karena kemudian keduanya terus berperang dan beberapa kali bergantian menguasai Jawa. Urutan 7. Wilwatikta dan Lumajang. Nah, ini cerita paling seru. Sudah beberapa kali dibabar Mas Ari tapi tetap selalu menarik. Singosari yang diinvasi Jayakatwang berusaha diambil kembali oleh Dyah Wijaya, sang putra mahkota. Dyah Wijaya menyelamatkan diri ke Sumenep, Madura dan meminta bantuan Arya Wiraraja untuk merebut kembali Singosari dengan janji akan membagi 2 Singosari. Sehingga Arya Wiraraja mengutus putranya Arya Adikara atau kita kenal Ronggolawi untuk melakukan serangan balasan. Silakan dilihat di sini untuk detailnya. Ronggolawi berhasil dan kemudian sesuai janji Dyah Wijaya, Singosari pada tahun 1293 dibagi 2 menjadi Wilwatikta untuk Dyah Wijaya beribu kota Majapahit dan Lamajang Tigang Juru untuk Arya Wiraraja. Everybody happy, win-win solution. Ya kecuali Jayakatwang Modjar. Urutan 6. Wilwatikta. Ternyata kisah pembelahan Singosari never ending story. Belum selesai. Wilwatikta dan Lumajang kembali disatukan oleh Jayanegara putra Dyah Wijaya. Selanjutnya Wilwatikta menjadi sangat besar dan Digdaya menjadi penguasa Nusantara pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada. Sayangnya setelah kematian Hayam Wuruk terjadi perebutan tahta antara anak-anaknya. Sehingga kerajaan kembali terbelah menjadi Wilwatikta Barat dan Wilwatikta Timur. Keraton Kulon untuk Wikramawardhana yang beribu kota di Trowulan dan Keraton Wetan untuk Brekertabumi beribu kota di Banyuwangi. Tapi ya biasa, tidak selesai persoalan. Terjadi lagi perang yang dinamakan Perang Paregreg. Game of Thrones season 3. Season 1 Singosari, season 2 Wilwatikta, season 3 Paregreg. Ceritanya udah siap, tinggal nyari investor. Kam. Urutan 5. Goa dan Palu. Nah, selanjutnya kita menyeberang ke Sulawesi, yaitu ke Kerajaan Goa. Pada kerajaan ini juga terjadi pembelahan kerajaan antara adik dan kakak, yaitu di masa sepeninggal Raja ke-6 Tunatangka Lopi, membagi kerajaan menjadi Goa dan Talu. Goa dikuasai oleh Batara Goa dan Talu diberikan kepada Karaeng Loe Risero. Namun pembagian kembali tidak menyelesaikan persoalan. Baru setelah masa kekuasaan Raja Goa ke-10, kemudian terjadi kesepakatan damai antara Goa dan Talu. Menjadi kerajaan kembar dalam perjanjian yang disebut Rua Kareng Sekre Ata. Setelah itu 2 kerajaan kembar ini hidup sebagai negara jiran dengan rukun, damai, aman, sentosa, tentram, dan damai. Urutan 4. Sumedang Larang. Beberapa waktu lalu Mas Ari sudah membabar tentang luar biasanya Kanjeng Gesan Ulun
melepaskan diri dari vasalisasi Cirebon dan menjadikan Sumedang Larang menjadi kerajaan merdeka penerus kerajaan Sunda dan juga menikahi Ratu Harisbaya. Bisa diklik di sini. Harisbaya yang awalnya merupakan istri sah Panembahan Ratu Sultan Cirebon menimbulkan pertikaian sehingga didamaikan oleh Panembahan Hanyokrowati dari Mataram. Syaratnya putra Sultan Cirebon yang tengah dikandung oleh Harisbaya harus menjadi raja. Sementara saat itu sudah ada putra mahkota dari Permaisuri. Sehingga pada saat Gesan Ulun wafat pada tahun 1601, maka Sumedang Larang terpaksa dibagi dua. Putra mahkota Rangga Gede mendapatkan bagian yang berpusat di Deyeh Luhur, sementara putra Harisbaya dari Panembahan Ratu yaitu Surya Diwangsa mendapatkan bagian yang berpusat di Tegal Kalong. Urutan 3, Keraton Cirebon. Lain lagi dengan yang terjadi di Cirebon. Panembahan Ratu II naik tahta menggantikan kakeknya Panembahan Ratu I pada tahun 1649. Ia memiliki 3 orang putra, yaitu Martawijaya, Kertawijaya, dan Wangsakerta. Sebenarnya ya ada keturunan yang lain, tapi yang penting dalam pembahasan kita yang 3 ini. Panembahan Ratu II ini merupakan mantu dari Amangkurat Agung, sehingga banyak menghabiskan waktu di Pleret untuk melakukan aliansi dengan Mataram. Nah, ketika Pleret diserang oleh Trunojoyo, Panembahan Ratu II termasuk yang wafat di sana. Dan pada saat itu Martawijaya dan Kertawijaya yang juga ikut ke Pleret menjadi tawanan Trunojoyo. Wangsakerta yang jaga kandang di Cirebon kemudian meminta bantuan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten untuk menyelamatkan 2 saudaranya. Tirtayasa berhasil melakukan negosiasi dan memulangkan Martawijaya dan Kertawijaya. Berhubung Panembahan Ratu II belum menyiapkan putra mahkota, maka Tirtayasa kemudian membagi 2 Kesultanan Cirebon menjadi Keraton Kasepuhan untuk Martawijaya dan Keraton Kanoman untuk Kertawijaya. Urutan 2, Kartosuro. Apa yang terjadi di Mataram tahun 1677? Setelah Sultan Agung menjadikan Kesultanan Mataram yang sangat luas, kemudian kondisi itu berbalik ketika digantikan oleh Amangkurat Agung. Serbuan Trunojoyo mengakhiri kedikdayaan Mataram dengan menghancurkan keraton di Pleret dan membuat Amangkurat Agung kabur bersama putra mahkotanya. Di pengasingan Amangkurat wafat sehingga putra mahkota naik tahta bergelar Amangkurat II. Artinya dia jadi raja baru dalam pengasingan tanpa keraton. Nah, kemudian dia bekerja sama dengan VOC untuk mengalahkan Trunojoyo. Tetapi Amangkurat Agung ini kan memiliki 2 permaisuri. Anak permaisuri satu lagi, yaitu Pangeran Puger, ini bertahan di Pleret. Kemudian membangun kembali kerajaan dan bergelar Pakubuwono. Amangkurat II yang mau kembali ke Pleret nggak bisa. Karena ada resistensi dari Pakubuwono yang meragukan keabsahan Amangkurat II. Sehingga tahun 1680 mendirikan keraton baru, yaitu Kartosuro. Urutan 1. Ini paling top. Surakarta dan Yogyakarta. Metode VOC dalam adu domba ini caranya begini. Kalau ada raja yang menentang atau yang dianggap terlalu kuat sehingga dirasakan perlu untuk dipecah-pecah, maka dicari seorang pangeran Mangkubumi dari kerajaan tersebut. Kemudian dihasut, dibiayai, diberikan pasukan sehingga berani melawan terhadap rajanya, atau pada pengangkatan putra mahkota yang sah. Pangeran Mangkubumi ini biasanya gelar yang diberikan kepada anak raja yang bukan putra mahkota, biasanya anak kedua. Ini kan tentu keturunan yang mudah dihasut,
untuk mengalahkan putra mahkota. Kan pengen pasti. Nah, salah satunya adalah yang mengakibatkan pertempuran di Mataram. Sehingga tahun 1755 di dalam perjanjian damai yang dimediasi oleh VOC, atau lebih tepatnya dihapusi VOC, yaitu perjanjian di Giyanti, membelah Mataram menjadi Surakarta untuk Pakubuwono III yang terah dan Yogyakarta untuk Hamengkubuwono, seorang Mangkubumi yang diglorifikasi VOC. Belum selesai. Selanjutnya Surakarta masih belum bisa hidup tenang. Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo yang kemudian bergelar Mangkunegoro mengambil bagian dari Surakarta. Raffles melakukan taktik yang sama terhadap Jogja dengan mengglorifikasi seorang Mangkubumi lagi, yaitu Natakusuma, menjadi Pakualam. Medan toh. Tapi ya kui, VOC habis ngobong-ngobong Mataram kualat. 1799 bubar pasar orang karu-karuan. Mengambil nilai dan makna dari 10 kerajaan terbelah yang sudah Mas Ari sampaikan. Maka seharusnya mereka belajar dari satu kerajaan di Nusantara yang mampu bertahan 1000 tahun, yaitu Kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu karena pemimpin-pemimpin yang sangat berpikir jauh, mampu melakukan regenerasi, mampu menjaga kerajaannya tetap makmur dalam jangka panjang, dan juga mampu melakukan perencanaan yang terstruktur untuk langkah kerajaan sampai dengan 1000 tahun. Maka inilah yang harus kita ambil maknanya. Untuk itu, Galeri Pusaka Indonesia berkewajiban mengingatkan melalui episode Galeri 10 kita kali ini untuk mengambil nilai sejarah dan kemudian melakukan perbaikan pada masa hari ini dengan berkaca kepada akibat-akibat buruk yang dihasilkan dari keadaan yang terpecah-pecah apapun alasannya. 10 terbaik dan terdahsyat yang kita persembahkan adalah refleksi kedahsyatan budaya Nusantara. Penasaran Mas Ari akan bahas 10 terdahsyat apa lagi? Pasti penasaran. Nantikan episode Galeri 10 lainnya yang pasti dahsyat dan luar biasa. Tapi lagi loh ya, 10 terdahsyat ini kan versinya Galeri Pusaka Indonesia. Untuk lovers yang pengen komen karena pengen menyanggah, hati tidak tahan lagi untuk memberikan sanggahan atau memberi masukan, menambahi atau pengen diskusi, masuklah ke komen biar seru. Dan langsung subscribe channel ini, nyalain loncengnya, keluntung. Lovers boleh juga tulis di bawah kalau ada request 10 terdahsyat apa lagi yang mau dibahas bareng Mas Ari di Galeri 10. Saya tetap bukan dukun.